Tuhan hadir di tengah kita saat ini, saudara. Buka hati kita bersama-sama, biar Tuhan sendiri yang melawat setiap kita, yang datang dengan rindu dan haus melaparkan Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapa, setiap kemurahan hati-Mu bagi kami, kasih-Mu melimpah Tuhan atas setiap kami. Itu sempurna penyertaan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Kami membawa ya Tuhan Yesus saat ini ke rumah-Mu, segenap hidup kami ya Tuhan, segenap hati kami ya Bapa, untuk kami boleh persembahkan ibadah kudus-Mu ya Tuhan. Ya Roh Kudus, Engkau yang ambil alih ya Tuhan Yesus ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Biar setiap kami Tuhan Yesus boleh menerima ya Tuhan berkat-berkat yang penuh daripada-Mu ya Tuhan. Kami boleh mendapat Tuhan jawaban-jawaban doa kami. Kami boleh mendapat Tuhan pengharapan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Bahkan kami boleh menerima kekuatan yang baru Tuhan, sementara kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, biar kemuliaan Tuhan boleh nyata di tengah-tengah kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu saja Tuhan Yesus Kristus. Kau yang beracara, berdaulat dan memerintah setiap kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama jemaat yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali di dalam hadirat-Nya Tuhan. Lebih lagi untuk kita datang ke hadirat Tuhan dengan kerendahan hati, dengan penyerahan diri yang penuh kepada Tuhan Yesus. Kita menyatakan setiap kami umat-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur Bapak Ibu.
mujizat-mujizat-Mu bagi setiap kami ya Tuhan, yang dengan setia berseru kepadamu ya Tuhan. Kau tidak akan pernah mengecewakan setiap kami. Kami mau menyampaikan segenap isi hati kami kepadamu Yesus, sebab Engkau hidup dan Engkau bekerja di dalam setiap kami Tuhan.
disenangkan Tuhan melalui setiap pujian-pujian yang kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita semua yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Boleh saling berfellowship satu dengan yang lain. Katakan Tuhan hadir bagimu. kursi yang Bapak Ibu Saudara duduki.
untuk kita memberikan persembahan dan bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kebaikan Tuhan akan memberikan ya Tuhan yang Kau berikan. Kalau sebentar kami akan memberikan ya Tuhan Yesus persembahan kami, Tuhan Engkau yang sucikan, kuduskan berrohani persembahan ini, supaya ini boleh Tuhan Engkau pakai untuk kemuliaan. Juga Tuhan yang akan kami percaya Tuhan Yesus yang setia mendekati setiap kami, yang dengan setia Tuhan memberi padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan Engkau yang memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara bila bisa maju ke depan untuk memberikan persembahannya. Horas. Bagaimana? Sebentar juga akan ada doa pengurapan anak sekolah minggu. Untuk anak-anak sekolah minggu boleh silakan masuk. Pastor baru bilang sama saya, anak-anaknya tambah banyak. Saudara ingat tentang cerita Samuel? Ya? Bahwa Samuel itu diserahkan oleh ibunya, Hana, sejak dia masih kecil ya. Waktu setelah dia disapih, berarti udah selesai nyusu tuh, pisah susu, terus diserahkan. Si Samuel itu dibawa ke bait Allah, diserahkan kepada Imam Eli untuk dididik di situ, untuk dijadikan pelayan di rumah Tuhan. Ya. Nah, di dalam rumah Tuhan inilah mereka itu dipersiapkan. Si Samuel ini dipersiapkan sampai akhirnya dia menjadi nabi Allah. Ada bagian dari orang tua itu Hana dalam cerita Samuel ini yang berani dia menyerahkan anaknya untuk Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini saya juga mengajak kita semua orang tua di sini. Apakah saudara berani menyerahkan anak saudara kepada Tuhan supaya Tuhan bisa pakai mereka? Kalau Samuel, Tuhan pakai dia
untuk menjadi apa? Menjadi nabi ya, untuk menyampaikan pesan Tuhan. Tapi Tuhan bisa pakai anak-anak kita ini. Mereka bisa menjadi nabi-nabinya Allah. Tapi mereka juga bisa menjadi gembala-gembala. Mereka juga bisa dipakai sama Tuhan jadi penginjil-penginjil. Walaupun mereka dari masih kecil pun Tuhan bisa pakai. Tidak ada yang bisa membatasi pekerjaan Tuhan. Dan mereka juga bisa Tuhan pakai untuk jadi rasul-rasul. Kita tidak tahu apa yang Tuhan akan pakai dalam kehidupan mereka, tapi kita percaya ada panggilan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan setiap mereka. Saudara, amin kan? Amin kan? Baik, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk anak-anak kita ini, supaya setiap panggilan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kita, Tuhan akan genapi. Kita akan menyaksikan bagaimana Tuhan memakai mereka. Dan kita tidak mau satupun yang gagal. Oleh sebab itu kita berdoa saat ini, supaya panggilan anak-anak kita ini Tuhan lindungi. Amin. Dan Tuhan genapi dalam kehidupan mereka, supaya gereja Tuhan ya akan mengalami revival, akan mengalami kebangunan rohani melalui anak-anak sekolah minggu ini. Amin. Oke, mari kita berdoa. Kita doa sungguh-sungguh. Mari ulurkan tangan saudara. Ulurkan tangan saudara kepada anak-anak kita ini. Kiara bakaya shantaya nana bakaya sikia. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak yang berharga ini Tuhan, yang Kau berikan kepada kami, Kau percayakan untuk kami didik, untuk kami pelihara. Saat ini kami berdoa Tuhan Yesus, biar pengurapan Tuhan turun atas mereka satu persatu ya Tuhan. Tuhan Yesus, biar Tuhan memenuhi mereka dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga setiap panggilan dalam hidup mereka Tuhan Engkau genapi sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mereka akan Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa, menjadi nabi-nabi-Mu Tuhan, menjadi gembala-gembala, menjadi penginjil-penginjil, menjadi pengajar-pengajar, bahkan menjadi rasul-rasul-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya tidak ada yang mustahil. Ada mutiara yang terpendam di dalam kehidupan anak-anak kami ini ya Tuhan. Tuhan, mereka akan bersinar terang pada waktunya ya Tuhan Yesus. Urabataya makaya sekian, makaya syata. Kami minta ya Tuhan saat ini Tuhan, biar semua rencana-Mu dalam hidup anak-anak kami ini digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, anak-anak kami ini akan menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Mereka akan menjadi anak-anak yang pintar, lebih pintar dari anak-anak biasa. Mereka akan tampil beda Tuhan. Mereka akan berani menyatakan siapa mereka Tuhan di tengah-tengah komunitas-komunitas mereka. Sehingga melalui mereka banyak jiwa dimenangkan bagi Kristus ya Tuhan. Keluarga-keluarga dipulihkan karena ada anak-anak yang berdoa bagi orang tuanya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa biar Tuhan yang melindungi mereka, tutup mukus mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus, tubuh, jiwa dan roh mereka. Khususkan mereka bagi-Mu Tuhan. Tidak ada suatu kuasa pun yang bisa menjamah hidup mereka di luar rencana-Mu, di luar kehendak-Mu ya Tuhan. Dan kami minta hanya rencana Tuhan yang jadi atas mereka, biar kerajaan-Mu datang dan kehendak-Mu jadi atas anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Tuhan anak-anak kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biar meterai darah Kristus ada atas setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kita semua yang telah berdoa dan percaya katakan
Persiapkan tanah hati kita yang gembira untuk Tuhan dengan firman-Mu.
bandingannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Biar Tuhan sendiri akan bersabda di tengah-tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berbicaralah Engkau yang tahu apa yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa pagi hari ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang akan berbicara di dalam hati setiap kami. Walaupun mungkin firman sederhana yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, tapi pada saat Roh Kudus bekerja dan berbicara dalam hati kami, Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memperkaya seluruh firman itu Tuhan, dan membuat kami Tuhan bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Oh yes Lord Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk diberkati Tuhan. Kami siap mendengar suara Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Di dalam nama Yesus kami dengan penuh pengharapan percaya Tuhan akan memberkati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Oke. Saya mau bertanya, siapa yang ingat visi kita untuk tahun ini? Pasti semua ingat, nggak mungkin nggak ingat. Apa coba visi kita? Mau ada yang nyontek ke situ? Naik ke tingkat lebih tinggi. Amin. Ya, ayatnya di mana? Wah, itu juga udah ditayangkan, udah nggak bisa miss deh ya. Udah pasti tahu. Ya, ayo baca sama-sama ayatnya. Oke, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk apa? Memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, kalau bulan lalu apa ya temanya ya? Aduh, baru 2 minggu, baru 3 minggu nih. Udah lupa. Bulan lalu. Naik lebih tinggi di dalam kasih. Nah, ya. Berarti Tuhan mau kasih kita kepada Dia untuk selalu ditingkatkan. Ya, selalu bisa improve kasih kita di dalam Tuhan. Karena Tuhan sendiri adalah kasih. Berarti kalau kita naik level dalam kasih kita itu naik ke tingkat yang lebih tinggi, berarti hadirat Dia dalam hidup kita juga semakin besar. Karena Tuhan kita adalah kasih, betul? Ya kan? Nah, kita belajar juga bulan lalu bahwa kasih itu juga bisa, kasih Tuhan itu memulihkan hidup kita. Ya, sama seperti Petrus, sama seperti si perempuan Samaria, hidupnya dipulihkan. Kenapa? Karena kasih Kristus. Ya, oleh sebab itu setiap kita pun, hidup kita pun Tuhan pulihkan. Karena orang yang hidupnya dipulihkan itulah yang bisa naik level lebih tinggi, bisa naik lebih tinggi di dalam Kristus. Ya, berarti kita semua bisa naik lebih tinggi.
Nah, bulan ini apa temanya? Itu tema khotbah hari ini. Tema bulan ini apa? Naik lebih tinggi dalam kekudusan. Amin. Nah, oleh sebab itu, karena kita mau naik lebih tinggi dalam kekudusan, kita perlu juga hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita gak bisa untuk hidup kudus itu dengan kekuatan kita sendiri. Wah, kita udah hebat, udah sering, udah dari lahir jadi orang Kristen, bisa kita hidup kudus. Tapi kenyataannya gak seperti itu. Ya, ternyata gak mudah untuk hidup kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk membantu kita untuk hidup kudus. Ya, untuk hidup benar, untuk hidup berkenan. Ya. Nah, saya akan mengajak kita coba baca di dalam Roma 8 ayat 14. Coba kita baca. Roma 8 ayat 14. Ya. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah, katanya. Ya. Jadi untuk menjadi anak Allah, kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Karena semua orang yang dipimpin Roh Allah, itulah yang adalah anak Allah. Berarti kita gak ada pilihan, kita adalah anak-anak Allah. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Allah. Ya. Nah, kalau ayat ini juga menandakan ya bahwa untuk kita bisa punya kehidupan rohani yang naik level, yang semakin dewasa di dalam Tuhan, ya, kita perlu hidup dipimpin oleh Roh Allah, Roh Kudus ya. Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Ya, nah jadi bukan sekedar percaya aja sama Tuhan, tetapi kita juga harus dipimpin oleh Roh Kudus itu setiap hari. Ya, nanti kita akan belajar. Nah, kadang-kadang kita merasa ya, oh ya aku kan udah percaya Tuhan, aku udah ke gereja, ya, aku juga doa, gitu kan? Ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah hidup dipimpin Roh Kudus? Nah, itu yang kadang-kadang masih tanda tanya. Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus? Karena hidup menurut keinginan diri kita sendiri sama hidup dipimpin oleh Roh Kudus tuh lain. Ya, kalau hidup ikutin keinginan diri sendiri, ya apa yang kita mau itu yang kita lakukan, ya kan? Apa yang menguntungkan kita itu yang kita lakukan. Tapi kalau kita bilang bahwa kita hidup dipimpin Roh Kudus, berarti apapun yang kita mau lakukan kita tanya sama Roh Kudus. Berarti Roh Kudus yang harus memimpin kehidupan kita. Apakah ini menjadi kehendak Dia? Apakah ini yang saya lakukan ini berkenan kepada Dia? Oleh sebab itu kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti semakin kudus, ya. Terus semakin serupa Kristus juga hidup kita, ya. Kita semakin hidup takut akan Tuhan. Nah, jadi untuk naik lebih tinggi dalam kekudusan, kita perlu untuk hidup dipimpin Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan belajar nih, mengapa sih kita harus hidup dipimpin Roh Kudus? Yang pertama, hidup dipimpin Roh Kudus itu
melatih ketaatan. Ya, kita baca coba yuk di Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 32. Kisah Para Rasul 5 ayat 32. Oke, saya akan bacakan. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Nah ini katakan, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus, jadi kita nggak sendiri, tapi dengan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Ayat ini nih sebenarnya sedang berbicara tentang Petrus dengan rasul yang lain. Nah, mereka itu lagi ditanya, ya, sama orang-orang itu, orang-orang imam. Tentang kebangkitan dan kematian Tuhan. Mereka bilang, iya, mereka itu adalah saksinya bahwa Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Mereka saksikan bahwa Tuhan Yesus itu disalib lalu dibangkitkan. Nah, terus dikatakan, dan kami, nih mereka yang bilang, Petrus dan Petrus yang bicara, tapi juga represent rasul yang lain, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, saksi dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami dan Roh Kudus. Jadi kita bersaksi itu gak sendirian, tapi bersama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang memimpin kita. Setiap kita ada gak yang bisa mengenal Kristus tanpa Roh Kudus? Gak mungkin. Kita bisa mengenal Tuhan Yesus karena Roh Kudus yang bekerja dalam hati kita, yang membuat kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, oleh sebab itu dikatakan kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Pada saat kita mau terima Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus menggerakkan dalam hati kita untuk percaya kepada Yesus. Tapi itu pilihan kita. Kita bisa aja gak mau terima. Bisa gak? Bisa. Tapi kita mau mentaati Dia. Ada yang baru dibaptis di sini? Ada beberapa? Ya, puji Tuhan. Ya, ada juga yang baru terima Tuhan Yesus dan dibaptis. Ya, nah mereka bisa terima Tuhan Yesus dan mau memberikan dirinya dibaptis karena apa? Karena mereka mentaati gerakan Roh Kudus dalam hati mereka. Ya kan? Jadi kita nggak mungkin bisa melihat kuasa Tuhan bekerja tanpa gerakan Roh Kudus. Ini juga. Misalnya ya, Tuhan izinkan kita menghadapi sekarang ini begitu banyak permasalahan di dalam kehidupan. Ya, orang yang punya pekerjaan bagus, punya banyak uang pun banyak masalahnya. Nggak ada tuh yang tanpa masalah, nggak ada. Kita semua menghadapi permasalahan. Tapi orang yang di dalam Tuhan dan di luar Tuhan itu beda cara bagaimana kita menghadapi permasalahan itu. Ya kan? Kadang-kadang jalan keluar itu Tuhan udah kasih sama kita. Ya, tapi Tuhan hanya mau kamu bisa mentaatinya enggak tuntunan yang Tuhan berikan. Banyak dari kita menggunakan pikiran kita sendiri sampai akhirnya kita gak berani melakukan apa yang Tuhan bilang. Tuhan bilang beri itu apa yang kamu punya. Orang aku lagi pas-pasan, masa aku disuruh kasih. Tapi Tuhan bilang taati, beri. Maka Tuhan akan memberi berlipat kali ganda, mencukupi semua yang kamu lagi gumuli ini sekarang. Tapi kita gak berani, takut, ya kan? Karena orang segini aja udah gak cukup, disuruh kasih semua lagi. Berarti kan kebutuhannya makin besar. Tapi
Tapi Tuhan minta ketaatan kita. Pada saat kita mentaati, Tuhan bekerja. Roh Kudus yang memampukan kita melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Nah, kalau kita ingat cerita dari Abraham, kita lihat di Kejadian 12. Kejadian 12 kita lihat mulai dari ayat 1. Saya akan baca, kita baca bergantian nih ya. Yang perempuan ayat yang ganjil, yang laki-laki ayat yang genap, mulai ayat 1 sampai ayat 4 aja ya. Jadi dua-dua tuh ya. Yang ayat 1 yang perempuan mulai baca ya. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2 yang laki-laki. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat manusia dan engkau akan menjadi berkat. Ayat 3 yang perempuan, yuk. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan mengikuti bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Di sini kita yang kita baca di sini bahwa si Abram itu Tuhan suruh, Tuhan berfirman kepada si Abram, pergi dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Dia udah umur 75 tahun, disuruh pergi, begitu. Arahnya kemana? Enggak tahu, ya kan? Pokoknya tinggalin tuh keluarganya, tinggalin negerinya, tinggalin zona nyaman dia. Udah 75 tahun pasti udah mapan dong dia. Tapi Tuhan dan suruh tinggalin, pergi. Saya percaya bagi si Abraham ini butuh guts ya, butuh keberanian untuk pergi meninggalkan negerinya. Ya. Dan dia percaya pada janji Tuhan ini bahwa Tuhan akan membuat dia menjadi bangsa yang besar dan memberkati dia, membuat namanya masyhur. Orang yang memberkati dia akan diberkati. Dia percaya dan dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan, dan dia pergi. Karena dia mentaati perintah Tuhan, makanya dia bisa menjadi bapa bangsa yang besar. Hidupnya diberkati benar, diberkati luar biasa. Dan Tuhan beri dia keturunan yang begitu banyak. Saya rasa kalau dia nggak pergi, nggak tinggalkan Haran, ya, dia nggak mengikuti perintah Tuhan, kita nggak dengar ceritanya si Abraham. Ya. Dia nggak bisa jadi bapak orang percaya. Tapi karena dia mentaati, makanya dia bisa menjadi bapak orang percaya. Dan hidupnya diberkati luar biasa sampai sekarang. Kita pun diberkati melalui kehidupan Abraham. Dan saya ingat juga cerita kami ya, waktu tahun 1993, kami masih di Amerika waktu itu. Tuhan suruh kita pulang ke Indonesia. Saya udah tinggal 13 tahun di Amerika, Pastor udah 18 tahun waktu itu ya. Jadi kita udah lama di Amerika, udah nggak kepikir mau pulang. Disuruh pulang. Waduh, waktu itu Delbert masih kecil. Delbert mungkin baru 3 tahun gitu ya. Kita disuruh pulang. Waduh, saya bergumul. Kita bergumul berdua ya. Kita tanya Tuhan, apa ini kehendak Tuhan? Karena ada proyek di Indonesia yang harus dikerjakan. Gitu. Ya, proyeknya bagus. Jadi kita berdoa ya. Karena pelayanan di Amerika juga lagi seru-serunya gitu ya. Kita punya carousel sedang bertumbuh gitu ya.
dan penuh sekali. Kalau carousel selalu di rumah kita, kita punya condominium, itu rumah selalu penuh sampai kita ada tangga ya, ada 2 tingkat gitu. Di bawah itu mulai dari ruang tamu depan, dan pokoknya pintu masuk sampai ke belakang, sampai dapur, sampai ke depan WC, semua itu penuh sama orang. Terus mereka tuh masih ada lagi yang sekolah minggu, bukan sekolah minggu ya, anak kecil di kamar saya, ada juga di ruang kerja, itu semua ada penuh. Jadi waktu itu lagi seru banget gitu, rasanya nggak kepingin pulang, rasanya mau tinggal di sana. Dan kita udah mapan banget, udah enak gitu. Tapi di sini panggil kita untuk kembali. Kita berdoa sampai akhirnya Tuhan bilang, kita minta tanda sama Tuhan. Kalau Tuhan betul ini menjadi kehendak Tuhan, kita akan tinggalkan semua, kita pulang. Dan benar, Tuhan kasih tandanya. Waktu itu juga dibilang bahwa kita cukup 2 tahun katanya. Setelah 2 tahun kita bisa kembali ke Amerika. Wah, dengan rasa takut juga ya pulang ya, karena saya kalau setiap kali pulang ke Indonesia liburan tuh nggak pernah betah, pengen cepat-cepat balik karena udah panas, udah macet, wah udah semua nggak suka gitu. Tapi akhirnya Tuhan karena udah gerakan, kita akhirnya mantap, kita balik, kita pulang, kita tinggalkan semua. Waktu kita balik sampai di Indonesia, wah baru kita rasakan berat untuk tinggal di Indonesia gitu. Tapi kita cari tempat untuk pelayanan gitu, untuk beribadah. Akhirnya kita dapetin GBI, padahal kita sebenarnya bukan dari GBI di sana ya. Begitu kita udah mulai pelayanan, kita ikutin aja, mulai dari bawah kita jadi ushers. Jangan merasa bahwa ushers itu kayak pelayanan yang rendah, itu pelayanan di mana Tuhan membentuk kita semua. Nah, dimulai dari situ. Nah, kita mulai dengan ushers. Setelah itu Tuhan minta kita untuk bantu pelayanan mereka, ada yang buka cabang baru, kita ikut juga pelayanan gitu ke situ. Sampai akhirnya Tuhan izinkan kita untuk jadi koordinator suatu ibadah di Gaplex itu. Nah, setelah itu Tuhan izinkan kita menjadi gembala. Bukan karena kita mau, dengan caranya Tuhan akhirnya membuat kita menjadi gembala. Sampai akhirnya Tuhan izinkan kita untuk membangun gereja. Mana kepikir dulu tadi cuma mau 2 tahun mau balik ke Amerika, tapi proyeknya terus saja nggak habis-habis, jadi nggak bisa pulang-pulang. Terus di sini, pertama nggak betah, sampai akhirnya betah, sampai akhirnya kalau ke Amerika pengen cepet-cepet pulang ke Indonesia. Udah nggak betah lagi di sana. Walaupun kita masih banyak teman di sana, tapi tetap di sini kita merasa at home di sini. Home sweet home kita adalah Indonesia. Kalau saat itu kita nggak mentaati apa yang Tuhan perintahkan untuk kita tinggalkan di Amerika, tinggalkan zona nyaman kita, tinggalkan pekerjaan kita, teman-teman kita di sana, pelayanan kita, dan kembali ke Indonesia, saya tidak akan bertemu dengan Bapak Ibu semua. Kita tidak akan melihat gedung ini ada. Tapi Tuhan punya rencana dalam kehidupan setiap kita. Oleh sebab itu kita harus belajar untuk selalu bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini kehendak Tuhan atau bukan? Dalam segala hal. Kalau kita mendengar suara Tuhan, kita ikuti pimpinan Tuhan, kita akan lihat sesuatu yang besar yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Karena kita matanya terbatas, kita cuma bisa lihat yang di sini. Saya hanya bisa lihat kenyamanan saya di sana. Udah semuanya udah tersedia, semuanya udah nyaman, pelayanan udah enak. Ya, pekerjaan udah enak. Kenapa mesti balik kemari? Tapi
yang sekarang ini. Oleh sebab itu kalau kita mengikuti tuntunan Tuhan, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Dia tahu apa yang rencana yang ada pada Tuhan buat kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Oleh sebab itu kalau kita taat sama Dia, kita akan raih itu apa yang Tuhan udah sediakan. Nah, dalam berusaha juga. Pada saat kita mau berusaha, mau berinvestasi, kalau kita tidak tanya sama Tuhan, kita bisa salah investasi. Berapa banyak orang investasi gagal? Banyak. Kadang-kadang kita terbawa dengan emosi kita. Ini pasti nih menguntungkan, ini pasti berhasil. Ingat ya, keberhasilan itu, berkat itu datangnya dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, biar kelihatannya begitu menjanjikan, semuanya akan hancur. Ya, oleh sebab itu selalu belajar tanya sama Tuhan sebelum kita melangkah. Kadang-kadang kita melangkah dulu, udah kecebur, baru tanya Tuhan, Tuhan kenapa aku kecebur? Udah terlambat tuh kalau gitu. Ya, dan kita harus bayar dah harganya karena kita lupa nanya sama Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tanya selalu sebelum kita melangkah. Amin. Nah, jadi Roh Kudus itu sering memimpin kita tuh dengan apa? Dengan ada dorongan di dalam hati kita. Ya, atau melalui firman Tuhan kita baca, itu juga bisa menjadi tuntunan dari Tuhan untuk kita. Ya, nah kadang-kadang banyak orang ya, sebenarnya mereka tuh dituntun oleh Tuhan. Tuhan memberitahu kepada kita tuntunannya, tapi masalahnya adalah kita sulit untuk mentaatinya. Jadi itu harus sama-sama bekerja sama. Kita harus mendengar suara Tuhan, berani kita bertanya sama Tuhan. Kita harus juga berani untuk mentaatinya. Kalau kita udah tanya sama Tuhan, kita nggak mentaati, Tuhan juga bisa marah loh. Ya kan? Udah dikasih tahu, udah dinasehatin, nggak didengar. Coba kita sebagai orang tua juga, kalau kita tahu anak kita akan terjerumus, kita kasih nasihat, tapi dia nggak mau terima. Pada saat dia terjerumus, kitanya kesel nggak? Ya pasti kesel orang tua. Ya kan? Kecewa. Ya kan? Karena kita nggak menghendaki anak kita itu celaka, ya kan? Nah, oleh sebab itu kita harus belajar untuk mentaati apa yang disampaikan oleh Tuhan. Sama aja, kayak misalnya navigator ya, pakai GPS, kasih tunjuk arah, kita mau pergi kemana. Sekarang semua orang di mobil ada GPS, nggak usah di mobil, di handphone, GPS. Kemana-mana pakai GPS, betul? Ya, pakai GPS, dikasih tahu 100 meter lagi belok kanan, ya kan? Terus nanti ada perempatan belok kiri, misalnya. Tapi kitanya so tahu, kita lebih tahu ada jalan pintas, ada jalan yang lebih cepat, gitu. Kita nggak ikutin navigationnya, kita nggak ikutin itu GPS-nya. Akhirnya kita kena deh macet deh, ya kan? Atau kita tersesat, muter-muter. Kenapa? Karena tuntunannya kita nggak ikutin. Nah, Roh Kudus itu seperti GPS ilahi, ya, seperti navigator ilahi yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita tempuh. Ya, oleh sebab itu kita harus mendengarkan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Pimpinan Roh Kudus itu juga jadi jelas bagi orang yang taat kepada Tuhan. Ya. Sekarang yang kedua, tadi yang pertama, dia mengajar kita kan untuk apa? Melatih kita untuk taat. Nah, yang kedua, hidup dipimpin Roh Kudus itu membuat kita menang atas dosa. Kita baca yuk di Galatia 5 ayat 16. Galatia 5 ayat 16, saya akan bacakan.
maksudku ialah hiduplah oleh roh. Hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti nggak akan mengikuti keinginan daging kita. Coba kita baca juga ayat 17-nya, dikatakan di sini, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, kita lihat contohnya tuh dari cerita Yusuf. Ini cerita udah sering banget kita dengar, tapi ini adalah cerita yang sangat bagus, yang kita harus selalu ingat, karena kita sering mendapatkan tantangan, cobaan untuk berbuat dosa, untuk jatuh dalam dosa. Nah, dari pelajaran Yusuf ini, ya, kalau kita baca dari Kejadian 39 itu ayat 6b sampai ke ayat 9. Saya akan baca cepat ya. Saya akan baca mulai dari ayat 6b. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Ayat 7, selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu berkata, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah, si Yusuf ini sebenarnya dia juga punya pilihan, ya, mau mengikuti untuk jatuh dalam dosa. Berarti kalau dia jatuh dalam dosa itu cuma untuk kesenangan sesaat doang, gitu ya. Tapi akibatnya besar. Tapi Yusuf ini menolak untuk itu. Kenapa? Karena dia mentaati Tuhan, karena dia takut akan Tuhan. Ya, jadi dia ketaatan kepada Tuhan itu lebih daripada kenikmatan sesaat, ya, bagi Yusuf. Karena itulah, karena ketaatan dari Yusuf itu, karena dia berani untuk menolak dosa, dan dia juga Tuhan beri dia kekuatan karena dia hidup dipimpin oleh Roh, membuat dia bisa menang atas dosa, sehingga dia bisa menjadi pemimpin di Mesir. Ya, kalau nggak mungkin tuh dia bisa diangkat jadi pemimpin di Mesir, karena nggak mungkin dia masuk penjara kan kalau dia ngikutin maunya si istrinya Potifar. Tapi karena dia nggak mau mengikuti keinginan dari istri Potifar, maka dia dimasukin ke penjara, ya, karena dia difitnah. Nah, jadi untuk kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Kudus itu memberi kepada kita dan kekuatan untuk bisa menolak dosa. Tapi kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Maka kita diberi kekuatan oleh Roh Kudus untuk bisa menolak dosa. Gak mudah, banyak dari kita yang jatuh dalam dosa. Ya. Terus Tuhan mau kita tuh menang atas dosa. Nah, Tuhan juga beri kita keberanian untuk hidup benar. Hidup benar itu sama hidup baik itu beda. Kalau hidup baik orang banyak senang, tapi untuk orang yang hidup benar banyak yang gak suka. Ya. Kalau baik itu pokoknya, oh ya, kalau apa aja yang diminta semua oke, ya, baik, disuruh nyumbang, nyumbang, gitu kan. Pokoknya disuruh melakukan aja ngikut. Oh, dia nih anaknya baik, ya, nurut. Tapi kalau benar, kita punya prinsip, kita tahu apa yang berkenan pada Tuhan dan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau the crowd
towards nih orang-orang di sekitar kita yang mereka mau supaya kita melakukan sesuatu yang tidak benar, kita akan katakan tidak. Oleh sebab itu kadang-kadang kalau terutama yang pegang pembukuan ya, apa tuh accounting, ya kan? Kalau udah giliran suruh pajak ya, tuh kan macam-macam tuh ya di iniinnya. Nah, kalau yang benar dia nggak mau tuh neko-neko tuh ngeganti-ganti nilai gitu kan ya. Saya sendiri bukan nggak ngerjain itu, jadi saya nggak tahu jelasin gimana. Nah, nggak mau ganti-ganti. Bosnya nggak suka karena dia nggak bisa diatur, ya kan? Tapi dia mau benar. Tahu nggak? Kalau kita terlalu banyak main-main seperti itu, pada saat kena nih sama tukang pajak, aduh, pusing, betul nggak? Yang accounting ya, yang tahu bagaimana beratnya itu ngurusin soal pajak kalau kita nggak benar. Tapi kalau kita benar, nggak usah takut, boleh periksa nih, nggak takut kita. Nah, oleh sebab itu Tuhan akan memberi kepada kita keberanian untuk hidup benar di hadapannya. Ya, dan Tuhan akan beri kita juga hati yang takut akan Tuhan. Nih. Ada dua anjing. Dua anjing ditaruh di dalam satu kandang. Ya. Nah, di dalam satu kandang itu yang satu ada, jadi anjing itu ada yang anjing jahat sama anjing baik. Yang anjing jahat dikasih makan banyak, pokoknya wah udah ada macam-macam makanannya. Tapi yang anjing baik nih ya, dikasih makannya sedikit. Bahkan kadang-kadang kelaparan dia nggak makan. Sekarang kira-kira anjing mana yang kuat? Hah? Anjing yang jahat apa anjing yang baik? Yang jahat yang banyak makan kan? Ya kan? Nah, begitu juga dengan kehidupan kita nih. Di dalam diri kita ini, di dalam hidup kita ini ada dua macam manusia. Ada manusia rohani, ada manusia duniawi. Tergantung yang paling sering dikasih makan yang mana. Kalau kita seringnya kasih makan, kita sering ibadah, kita rajin doa, kita rajin baca firman, kita apalagi deh, ke carousel, ya kan, nolong orang segala macam. Ya, berarti kita lagi kasih makan, kita punya manusia rohani, kita jadi kuat manusia rohani kita. Kita nggak mungkin bisa digoyahkan. Ya. Tapi kalau kita mengikuti manusia duniawi kita, nah pada saat kita tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita pasti mengikuti manusia duniawi kita. Kita mulai berasa males ya pergi ke gereja. Udah deh, hari ini aku kayaknya badanku kurang enak. Padahal dia cuma males tuh sebenarnya, tapi bilang badanku kurang enak, enggak ke gereja. Terus doa pagi, aduh rasanya mager banget. Rasanya udah, aduh aku kan udah seminggu kerja, masa hari Sabtu disuruh bangun pagi lagi pergi doa. Aduh, kayaknya enggak deh. Hari ini aku mau puas-puasin tidur, balas dendam. Senin sampai Jumat udah tidur, bangun pagi kan ya. Makin lama itu manusia duniawinya makin kuat, ya kan? Makin lama makin males. Ibadah males, doa males, baca firman males. Wah, itu kita punya manusia duniawi makin gemuk. Manusia rohani kita makin rempeng. Makanya kita susah untuk perang. Pada saat dosa itu datang melawan kita, menantang kita, kita jatuh. Karena manusia rohani kita lemah. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus belajar supaya kita selalu hidup dipimpin oleh Roh. Ya, karena kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus itu selalu membawa kemenangan atas dosa. Ya, kita pasti bisa mengalahkan dosa kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Oke, yang ketiga, hidup dipimpin Roh Kudus membuat kita peka terhadap suara Tuhan.
Yang ketiga, dipimpin Roh Kudus membuat kita peka terhadap suara Tuhan. Kita lihat dari Yohanes 16 ayat 13, dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Luar biasa. Kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan terima ini. Ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Siapa yang mau tahu tuntunan Tuhan tentang hal-hal yang akan datang? Kita semua mau. Karena itu yang gak ketahuan sama kita, gelap buat kita. Tapi Tuhan bisa meneranginya, Tuhan bisa menunjukkannya, Tuhan bisa mengajarkannya kepada kita. Amin. Nah, saudara ingat yang tadi cerita Samuel juga? Kalau kita baca di Samuel 3, bagaimana si Samuel kecil ini satu malam dia udah tidur, tahu-tahu Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel, gitu kan? Ya, terus dia langsung bangun, dia langsung pergi ke si Eli, dia tanya, Bapak panggil aku? Bapaknya bilang, enggak panggil, udah balik-balik tidur. Terus dia dipanggil lagi, dia udah tidur, dipanggil Samuel, Samuel. Dia pergi lagi ke bapak Elinya, ditanya, Bapak manggil? Enggak. Nah, terus si Eli bilang, ini Tuhan nih pasti ngomong. Ntar kamu kalau dipanggil lagi, tanya, gitu kan? Bicaralah apa yang ingin masakan. Nah, akhirnya benar, dia tidur, dipanggil lagi Samuel, Samuel. Terus dia tanya, bicaralah Tuhan, aku mendengarkan. Terus Tuhan bicara kepada dia. Sejak saat itu Samuel menjadi nabinya Allah. Kenapa? Karena dia mulai belajar mendengar suara Tuhan. Dia tahu suara Tuhannya. Kita semua juga. Apa Tuhan cuma bicara sama Samuel? Tuhan juga bicara kepada setiap kita, karena Tuhan rindu untuk berbicara kepada setiap kita. Tapi kadang-kadang kita loh yang gak ngerti bahwa ini suara Tuhan. Kita selalu pikir ini suara kita sendiri kali ya, ini atau suaranya orang, yang membuat kita tuh gak bisa mengikuti. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Dia membuat kita peka, sehingga kita tahu, oh ini suara Tuhan, ini tuntunan Tuhan bagi kita. Sebab itu kita harus belajar. Mulai dari sekarang, ayo mulai tanya sama Tuhan setiap kali dalam kehidupan kita. Tanya Tuhan akan tuntunannya. Semakin kita dekat dengan Dia, semakin kita mengenal suara Dia, semakin kita peka akan tuntunan Tuhan bagi kehidupan kita. Ya. Nah, nanti itu bisa baca di 1 Samuel 3 sampai 10, baca aja di situ ya. Jadi kalau hidup dipimpin Roh Kudus, berarti kita akan belajar apa? Mendengar suara Tuhan. Terus kita juga akan peka terhadap tuntunannya. Lalu yang ketiga, kita akan mengikuti kehendaknya. Ya, nah itu. Jadi kalau kita udah dengar, kita harus belajar untuk bisa mentaati, mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Kayak radio aja. Kalau kita mau dengar radio, biasanya kan kita cari channelnya kan, ya salurannya harus pas gitu, baru suaranya kedengeran bagus. Coba kalau kita kurang sedikit aja, storing kan, kresek gitu suaranya. Itu bikin kita nggak bisa denger tuh apa yang dibilang Tuhan lagi ngomong apa. Soalnya kita dengerin kresek. Nah, kita makanya
sama dia. Kadang-kadang Tuhan bicara dengan kejadian yang sederhana aja, itu bisa loh Tuhan sampaikan sesuatu. Dengan hal-hal yang kayaknya enggak banget, bukannya hal rohani sekalipun, tapi Tuhan kalau tunjukkan, kadang-kadang itu pesan Tuhan. Kalau Roh Kudus yang berbicara, memberi tuntunan, kita nangkep tuh, oh iya ini loh yang maksud Tuhan. Gitu. Ya. Jadi kita harus belajar untuk senantiasa dekat dengan Dia, sehingga kita bisa menangkap suara Roh Kudus itu dengan jelas. Ya, kalau orang yang dekat dengan Tuhan, dengan sendirinya semakin dekat dengan Tuhan, ya kan? Kalau kita jauh, ya, nih, kalau saya pakai mic sekalipun, kalau saudara ada di bawah, bisa dengar nggak? Sayup-sayup. Tadi saya di atas. Saya dengar di sini ada pujian, tapi sayup-sayup. Begitu saya masuk ke dalam sini, baru saya dengar suara yang keras. Oleh sebab itu kita harus selalu ada di dalam hadirat Tuhan, supaya suara Tuhan itu kencang, keras. Jangan suka pikir, ya nggak apa-apa dah, itu mereka yang doa ya doa aja di sana. Aku doa di rumah sendirian sembari pakai selimut. Tidur, ya kan? Nah itu yang bikin kita jadi sayup-sayup suaranya tuh nggak kedengeran. Soalnya udah setengah tidur, setengah bangun, ya kan? Kita harus berada dekat dengan Tuhan senantiasa dan hidup dipimpin oleh Tuhan. Sekarang poin yang keempat. Tadi ya, poin yang ketiga, hidup dipimpin oleh Tuhan membuat kita peka dengan suara Tuhan. Sekarang yang keempat, hidup dipimpin Roh Kudus membawa kita masuk ke dalam tujuan atau rencana Tuhan. Kita akan belajar dari Filipus ya, ketika dia dipimpin oleh Roh Kudus, membawa dia untuk bertemu dengan sida-sida Ethiopia. Coba kita baca dari Kisah Para Rasul 8. Saya akan baca ayat 26 dulu, entar kita lompat ke ayat 29 sampai 31 ya. Saya akan baca ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sepi, yang sunyi. Ya. Ayat 29 saya bacakan. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Jadi dia disuruh pergi ke satu kota. Setelah itu ada orang yang lagi naik kereta, dikatakanlah oleh Roh itu kepada si Filipus, pergilah ke situ, dekatilah kereta itu. Terus si Filipus segera ke situ, itu ayat 30, dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Ayat 31, jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti? Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Ya, itu sekarang kita baca ayat 35 sampai 37. Maka ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Ayat 36, mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Ayat 37, saut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Nah, terus akhirnya sida-sida ini dibaptis. Jadi Roh Kudus bisa juga memimpin kita kepada orang-orang tertentu. Ya, kalau dalam cerita Filipus ini, Roh Kudus memimpin dia kepada sida-sida ini yang lagi baca. Dia
baca tentang berita Injil mungkin, tapi dia nggak ngerti apa yang dia baca tuh, dia nggak ngerti. Tapi Tuhan tahu ada orang nih di sana tuh yang lagi butuh nih untuk diinjili, untuk diberitakan kabar kebenaran. Oleh sebab itu kita semua minta Tuhan pimpin. Itu saya suka berdoa, Tuhan bawa aku Tuhan kepada orang yang membutuhkan Engkau. Dan Tuhan juga akan memimpin setiap perkataan kita itu, supaya betul-betul perkataan kita itu bisa menjamah hati orang itu bisa terima Tuhan Yesus. Dan di sini kan, akhirnya ternyata Sida-Sida itu memang pengen banget belajar, dia pengen tahu apa yang disampaikan. Oleh sebab itu dia tuh kayak hatinya udah siap banget untuk terima Yesus. Tinggal diberitakan aja. Si Filipus tinggal kasih tahu tentang berita Injil itu. Si Sida-Sida ini langsung terima, langsung dia sendiri loh yang minta dibaptis. Apa katanya yang menjadi penghalangnya itu airnya ada. Udah celupin aja ke situ. Jadi kita harus percaya sekarang, di dalam kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Tapi Tuhan yang akan pimpin setiap langkah kita. Ya, tapi kita harus minta juga, Tuhan pimpin aku Tuhan, bawa aku, pertemukan aku dengan orang-orang yang membutuhkan Engkau. Saya sering berdoa juga untuk anak saya kalau sebelum dia pergi kerja. Saya selalu doakan dia, minta Tuhan kasih dia divine appointment. Jadi divine appointment ini artinya pertemukan dia dengan orang-orang yang Tuhan udah desain, yang Tuhan udah tentukan gitu ya, untuk bertemu dengan dia, yang bisa membawa dia, bisa pakai dia untuk jadi berkat bagi dia, maupun membawa dia untuk naik ke level yang lebih tinggi dengan caranya tuh. Jadi kita harus berdoa juga mesti doa juga harus kreatif. Dan kita harus belajar juga untuk memikirkan apa sih yang kita rindukan, apa yang kita mau untuk Tuhan lakukan bagi kita. Ya, itu kita berdoa. Jadi doa tuh nggak usah kata-katanya terlalu Tuhan nggak butuh kok kita kata-katanya yang bagus, yang wah, nggak usah. Kata-kata yang sederhana, yang kita ngerti, Tuhan lebih ngerti. Bahkan Tuhan ngerti jauh lebih dalam daripada apa yang kita sampaikan kan. Itu yang Tuhan akan jawab. Jadi kita butuh juga berdoa seperti itu. Minta Tuhan pertemukan kita dengan the divine appointment itu. Divine appointment itu adalah kayak janji ilahi, ya, pertemuan ilahi yang Tuhan berikan kepada kita. Tahu-tahu lagi di jalan bisa ketemu orang. Kayak waktu itu saya pernah saksikan di sini di airport, gara-gara saya nggak bisa berangkat karena pesawatnya ada sesuatu. Akhirnya saya nunggu, ketemu orang kena cancer. Akhirnya saya bisa bersaksi sama dia, bisa berdoa sama dia. Kebetulan, Tuhan pakai cegat saya untuk nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena ada orang yang perlu dilayani, ada orang yang butuh doa. Tapi kalau kita nggak gitu ya, bisa aja lewat. Padahal ini udah divine appointment ini, tapi kita bisa aja nggak lakukan, ya kan? Tapi kalau kita berdoa sama Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus, kita minta divine appointment itu sama Tuhan, Tuhan akan menyatakan kepada kita. Kita akan sadar, oh ini Tuhan punya maha. Ya, Tuhan akan kasih kita keberanian. Saya takut juga orang dia pakai kerudung juga ya, gitu. Ya memang selain kerudung itu dia juga kepalanya udah nggak ada rambut gitu. Jadi takut juga untuk sharing gitu ya. Tapi Tuhan kasih keberanian. Gitu. Kenapa? Karena kasih. Saya tahu orang ini butuh Tuhan Yesus. Ya, makanya untuk kita juga bisa menjamah jiwa itu, kenapa? Karena kasih yang Tuhan tahu. Makanya kita harus naik nih, level kasih kita harus naik lebih tinggi.
Ya. Nah, untuk supaya kita juga bisa terima tuntunan Roh Kudus, kita punya level kekudusan kita juga harus meningkat. Ya kan? Kalau kita hidup dalam dosa terus, ya itu membuat kita tumpul nih, telinga kita nggak bisa dengar tuntunannya Roh Kudus. Ya. Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita semua untuk belajar untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jadi kemanapun kita mau pergi, kita tanya Tuhan. Ya, kadang-kadang kita juga berdoa. Kalau kita mau pergi kemana, kita udah tentukan waktunya. Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan biar jadi. Kalau enggak, ya udah Tuhan batalin aja. Ya, kenapa? Karena kita mau yang kehendak Tuhan yang jadi. Ya. Terus dengan siapa kita bertemu, biar Tuhan juga yang tuntun. Ya, biar kita bisa masuk ke dalam tujuannya Tuhan. Jadi kalau kita pergi ke tempat sesuatu, itu ada tujuan Tuhan di situ. Kita bisa melihat rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke. Saya mau mengajak kita semua ya. Coba kita mungkin bisa bertanya kepada diri kita masing-masing. Selama ini, apakah kita sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Saya nggak minta angkat tangan atau enggak. Coba tanya diri kita masing-masing. Apakah aku sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Lalu, apakah saudara mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Siapa yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus? Puji Tuhan. Puji Tuhan kalau kita semua mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Apa saudara mau bisa mendengar suara Tuhan? Siapa mau bisa mendengar suara Tuhan? Puji Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri, kita berdoa. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kalau Kau sendiri yang sudah berfirman kepada kami, mengingatkan kami supaya kami senantiasa hidup dipimpin oleh Roh-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini mungkin kami lupa Tuhan untuk mengikut sertakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami lupa untuk bertanya kepadamu Tuhan dalam segala segi kehidupan kami. Oleh sebab itu kami sering gagal. Mungkin juga pada saat kami mencari pasangan hidup juga kami lupa untuk bertanya sama Tuhan, apakah ini betul dari Tuhan. Tuhan, oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa biar Tuhan sendiri yang mengajar kami Tuhan untuk bisa hidup dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa, supaya telinga kami ini Tuhan, Tuhan pekakan suara-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa Tuhan melawan dosa Tuhan, dan kami bisa menang Tuhan atas dosa. Tuhan, kami mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan, karena kami mau supaya kami juga bisa taat kepada-Mu ya Tuhan. Karena ketaatan
Engkau lebih suka kalau kami mentaati Engkau. Dan sebab itu kami berdoa saat ini ya Tuhan, beri kepada kami Tuhan hati yang taat, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sehingga semakin hari kami bisa semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk selalu mendekat kepadamu Tuhan. Kira bataya makasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar Kau ajar kami juga untuk membuka telinga rohani kami, supaya kami bisa mendengar suara-Mu dengan jelas ya Tuhan. Sehingga setiap hari Tuhan bisa menuntut setiap langkah kami. Tuhan yang membawa kami Tuhan ke tempat-tempat tujuan yang telah Engkau tetapkan bagi kami ya Tuhan. Supaya rencana-Mu yang jadi dalam kehidupan setiap kami ya Bapa tidak dikurangi sedikit pun Tuhan. Semua rencana-Mu terlaksana di dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kau akan bawa untuk menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kehidupan kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Kau ingatkan kami terus Tuhan, supaya kami bisa hidup di dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk setia untuk berdoa, ajar kami setia beribadah, ajar kami setia untuk memuji dan menyembah-Mu, ajar kami setia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah kami, melainkan Roh Kudus-Mu kami percaya yang akan memberi kami kekuatan dan kemampuan untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kerinduan hati kami. Biar Tuhan sendiri akan mengajar setiap kami. Mulai saat ini Tuhan, kami akan semakin merindukan Engkau. Kami akan semakin haus dan lapar akan Engkau. Kami akan semakin Tuhan merindukan pimpinan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berserah penuh kepada-Mu. Kau dengar doa kami dan Kau jawab doa kami. Tidak, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami semua yang sudah diberkati, katakan amin. Kami berkati, silakan duduk. Sebentar kita juga menyelesaikan ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk Tuhan yang bertugas dalam doa syafaat. Mari kita bersatu hati di dalam doa saudara. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah ditaburkan pagi hari ini ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, setiap firman yang ditaburkan pagi hari ini boleh mengajar dan menegur setiap kami Tuhan. Biar kami juga tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, Pastor Iwan juga Pastor Florin ya Tuhan. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau yang pakai mereka lebih lagi dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang memberkati kehidupan pribadinya, juga Engkau yang memberkati dalam pelayanan bahkan pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah kiranya penyertaan-Mu sempurna atas hidup mereka ya Tuhan. Juga ya Bapa, kami berdoa untuk kesehatan Pastor Iwan. Kami bersyukur kesehatan Kau berikan buat pastor kami ya Bapa. Biarlah kiranya pemulihan lepas pemulihan Kau nyatakan lebih lagi dalam kehidupan Pastor Iwan ya Bapa. Biarlah setiap yang terjadi dalam hidupnya, nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan.
Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan GBI Kunir yang telah melayani hari ini. Biar Engkau yang melihat setiap isi hati mereka. Biar apapun yang mereka kerjakan hari ini ya Bapa berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang tambahkan lebih lagi talenta dalam kehidupan mereka. Biar mereka boleh melayani Tuhan bukan tidak hanya di gereja, tapi juga di kehidupan mereka pribadi ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat-Mu yang telah hadir pagi hari ini maupun yang tidak hadir. Biar kiranya Engkau yang juga memberkati kehidupan para jemaat-Mu. Engkau yang menyembuhkan mereka yang sedang sakit. Engkau yang memberikan mereka jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami beban berat. Engkau juga yang memberikan mereka kelegaan ya Bapa. Apapun yang menjadi pergumulan para jemaat-Mu hari-hari ini, kami percaya Tuhan, bersama-Mu tidak ada yang mustahil. Engkau yang akan membuka setiap jalan-jalan yang tertutup dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang telah diberikan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati persembahan ini. Engkau pakai persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu di bumi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan Yesus lewat GBI Kunir Tuhan kami boleh menjadi garam dan terang bagi bangsa kami. Kami juga berdoa biar Engkau yang memberikan hikmat, kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri kami ya Tuhan. Biar Tuhan Yesus bangsa kami boleh menjadi bangsa yang damai, memiliki masyarakat yang dengan kesejahteraan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau lindungi bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus dari segala macam mara bahaya. Biar Tuhan Yesus Engkau yang jaga bangsa kami. Karena kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau yang memimpin perjalanan pulang kami. Sampaikan kami di tempat tujuan kami dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun ya Tuhan. Sebelum kami pulang ya Bapa, kami rindu Tuhan Yesus menerima berkat melalui hamba-Mu. Saja kita semua untuk bangkit berdiri dan kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai kita. Dia juga yang akan memampukan kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dia juga akan memampukan kita untuk hidup taat kepada Tuhan dan untuk menolak segala kuasa dosa. Dan Dia juga yang akan memampukan kita untuk peka mendengar suara Tuhan. Dan Dia yang akan membawa kita masuk ke dalam rencana Tuhan yang indah bagi kita semua. Kita semua yang telah terima berkat Tuhan dan percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.